Sebelum kamu menghujat saya habis-habisan, saya mohon beri saya waktu untuk memberikan alasan kenapa kita harus stop investasi reksadana pasar uang. Tapi tenang saja, di video ini saya nggak hanya nakut-nakutin. Wah. Tapi saya juga akan bedah bersama, jadi kita tahu solusi dan tips yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya reksadana pasar uang itu untuk apa sih? Namun sebelum masuk ke lebih dalam, saya ingin luruskan terlebih dahulu bahwa di video ini saya tidak ada maksud untuk menjelekkan suatu aset investasi atau semacamnya. Kedua, ini merupakan murni opini saya pribadi, jadi teman-teman nilai sendiri dan tulis di komentar mengenai opini saya ini. Jadi kita langsung saja ke pokok bahasan kita. Tadi ngomongin apa kita? Ya, namun sebelumnya kita semua sepakat kan bahwa tujuan dari investasi itu adalah agar dana kita bertumbuh atau berkembang. Ya, namun kita harus mempertimbangkan salah satu faktor untuk investasi, yaitu adalah inflasi. Apaan tuh Yung inflasi? Itu ya Yung, inflasi itu yang memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Itu kan Yung kan? Itu imunisasi. Oh, inflasi itu nggak berdiri-diri lagi ya Yung ya. Jadi inflasi itu secara umumnya itu adalah kenaikan harga pada umumnya. Bingung sih Yung, jadi gimana ya? Nah, lebih enak kalau kita ngomonginnya gini. Dulu kita waktu beli nasi kuning mungkin harganya 15.000 aja ya. Namun sekarang kalau beli harganya udah 18.000 sebungkus. Nah, ada nggak yang ngalamin seperti itu? Kalau ada, coba tulis juga di komentar. Yung bener nih Yung, dulu saya beli pensil harganya 1.000 Yung. Sekarang harga pensil sudah 1.500. Ini yang disebut inflasi ya Yung. Benar sekali. Yung, gua juga ada nih Yung. Dulu gua beli bakso harganya 12.000 Yung. Sekarang harga baksonya 40.000 Yung. Kok naik banyak? Ini kah inflasi Yung? Namun setelah saya selidiki Yung, rupanya saya beli baksonya 2 mangkok jumbo. Itu bukan inflasi, kamu kelaparan itu maksudnya. Tapi sampai di sini tangkep kan arti inflasi itu? Ya, kalau nangkep, mari kita lihat dulu data yang saya dapatkan dari hasil penelusuran di bi.go.id. Bahwa data inflasi dari, kita lihat di samping ya, dari Maret 2022 sampai Maret 2023 dan posisi saat ini ya, terbaru, itu ada di angka 4,97%. Tertinggi ada di September 2022 yaitu di 5,95%. Jadi ini merupakan alasan saya kenapa saya menyuruh stop untuk investasi reksadana pasar uang. Lah yuk, emang apa hubungannya inflasi ya inflasi, investasi ya investasi? Nggak ada hubungannya kali ya Yung. Mari kita masuk ke episode selanjutnya. Yaps, di episode selanjutnya saya akan menampilkan layar bibit saya di sini. Udah muncul ya. Saya tahu kalian mau update portofolio, oke. Posisinya sekarang, wah ada pasar uang nih Yung. Lu mau tipu atau apa? Enggak, ini kan kode referral. Terima kasih teman-teman yang udah install dan download aplikasi bibit yang menggunakan kode referral saya di sini. Biar kita sama-sama dapat cashback 25.000 ya. Ini nanti bakal saya jual kok. Nah, kemudian obligasi ini saya plus 3,52% dan ini 3,42% ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke saham, masih plus 5,42%, syukurlah. Kemudian yang di lain, ini masih minus 0,19%, ngerempet nggak hijau-hijau ya, malu ya. Ayo dong hijau gitu ya ngomongnya ya. Nah, lanjut lagi ke pokok bahasan kita yaitu reksadana pasar uang. Kita pilih di sini reksadana pasar uang dan di sini pasar uangnya. Teman-teman, jika kita urutkan untuk return 1 tahun ya teman-teman, maka yang tertinggi itu adalah majoris pasar uang 4,14%. Di mana tadi data inflasi kita sebutkan yaitu sekarang untuk 4,97%. Ya teman-teman ya. Ini kalau dibandingin dengan inflasi udah otomatis dana kita memang bertumbuh tapi tidak mampu menandingi tingkat inflasi. Which is, wah gila, keren banget bahasa gua. Yang artinya dana yang kita investasikan bukan bertumbuh atau berkembang. Secara kasarnya dana kita berkurang karena dana yang kita investasikan returnnya lebih rendah ketimbang inflasi. Dari sini nangkap dulu gak poinnya? Nangkep? Kalau nggak nangkep, tulis di komentar, nggak usah malu.
Yuk, tolong dong diputar 5 menit lagi. 5 menit sebelumnya. Ini video emang udah sampai 5 menit? Belum kayaknya. Kamu putar sendiri ya, bisa kan? Jadi sampai di sini kita tahu bahwa reksadana pasar uang saat ini returnnya tertinggi 4,1%. Yung, tanya lagi Yung. Ya, ada apa? Kalau 5 tahun gimana Yung? Tenang, reksadana pasar uang itu naiknya stabil. Jadi teman-teman nggak perlu lihat harus 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Langsung lihat aja 1 tahunnya. Tuh, CAGR-nya juga 4,14%. 5 tahunnya ini 25,06% ya. CAGR-nya 4,5% ya. Seperti itu. Tapi kita lihat saja untuk return 1 tahun terakhirnya. Di sini kita menyebutkan bahwa kalau reksadana ini ya tidak mampu menandingi naiknya atau tingkat inflasi. Oleh karena itu saya suruh stop. Ayo, saya nggak mau investasi lagi. Sabar. Aset investasi yang dapat kita investasikan itu banyak, nggak hanya reksadana pasar uang ya. Apalagi di Bibit Plus sekarang makin banyak pilihannya. Kita langsung masuk ke aset instrumen yang lebih tinggi, yaitu adalah obligasi. Lebih tinggi apa yang maksudnya? Risknya lebih tinggi ya. Ini di obligasi kita urutkan juga berdasarkan return 1 tahunnya. Saya samakan ya teman-teman ya. Di obligasi sendiri ini ada yang stabil naik, yang karakternya sama persis dengan reksadana pasar uang. Ini ada di portofolio saya, yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. 6,09%. Teman-teman lihat NHV grafiknya sama persis, bukan? Stabil naik ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dijadikan salah satu alternatif pengganti reksadana pasar uang karena nilainya stabil naik ya. Tapi ingat juga portofolionya ini semua adalah sukuk dari SMNK, teman-teman boleh cek juga karena namanya juga reksadana obligasi, resikonya agak tinggi sedikit ketimbang reksadana pasar uang. Namun setelah saya lihat drawdown untuk 1 tahunnya itu paling bawah itu adalah 0,05%. Jadi bolehlah kita samakan dengan reksadana pasar uang. Nah, kemudian di bawahnya juga ada ABF Indonesia Bond. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman lihat ini yang dinamakan reksadana obligasi, ada naik dan turunnya. Namun yang saya senang dari ABF Indonesia Bond Index Fund ini, jika teman-teman tarik 5 tahun ya, teman-teman bisa melihat grafik NAV-nya mulus naik ke atas. Itu kenapa kalau kita investasi di ABF Indonesia Bond Fund Index Fund ini dengan konsep atau metode DCA, ini dipastikan cuan ya teman-teman ya. Dengan kondisi saat ini, dengan grafik seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk tadi yang Sukor Syariah Sukuk Fund itu, nggak ada 5 tahunnya, all-nya segini. Sama persis dengan reksadana pasar uang. Benar kan teman-teman kan? Nggak sampai di situ saja, teman-teman di sini juga bisa memilih, salah satu contohnya adalah obligasi negara. Karena dijamin oleh negara itu udah pasti aman. Teman-teman lihat, ini yang berakhir imbal hasilnya itu sudah di 6%-an tuh, lihat. Terendah di 5,5%, tapi itu yang udah bulan Mei 25 Mei 2022. Nah itu dia, mohon maaf ya teman-teman ya agak kebelit, tapi yang baru-baru sudah 4%-an. Nah, nggak cukup sampai di situ juga, masih ada obligasi FR yang sempat saya bahas di video-video sebelumnya, teman-teman boleh cek. Ini menawarkan kupon yang sangat tinggi, tapi saya lebih harapkan teman-teman fokus akan yield-nya. Kenapa? Tonton aja di video sebelumnya. Ini menawarkan yield yang tertinggi sampai 6,87%. Jadi teman-teman nggak serta-merta stop investasi reksadana pasar uang karena teman-teman masih mempunyai opsi-opsi lainnya. Kemudian ya tadi ya. Nah kemudian teman-teman juga boleh cek ya di website Bank Indonesia itu mengenai tingkat suku bunga. Tadi kan kita udah ngebahas inflasi, sekarang tingkat suku bunga. Nah untuk datanya ini 10 bulan terakhir teman-teman, tingkat suku bunga kita cenderung mengalami kenaikan. Nah apa hubungannya Yung? Nah gini, dengan posisi 3 bulan terakhir BI sudah menahan suku bunga yaitu di 5,75%. Memang banyak pakar ekonomi, bukan termasuk saya ya, catat. Banyak pakar ekonomi, tapi bukan termasuk saya karena saya bukan pakar ekonomi. Nah,
Itu tingkat suku bunga BI 7-day rate atau kita lebih kenal dengan suku bunga BI rate itu sudah ditahan dan mungkin ini merupakan titik tertinggi. Lalu apa hubungannya dengan reksadana pasar uang tadi? Jadi hubungannya logisnya seperti ini teman-teman. Apabila suku bunga BI naik, seharusnya produk-produk kan seperti deposito salah satunya itu juga mengalami kenaikan suku bunganya. Tapi apa yang terjadi dengan reksadana pasar uang? Apakah dia mempunyai produk yang returnnya 5%-an atau bahkan 6%-an? Tidak, bukan. Kita menemukannya di reksadana jenis lainnya. Lantas muncul pertanyaan baru yang kita sebutkan di awal video. Untuk apa reksadana pasar uang? Nah, kalau ditanya reksadana pasar uang itu untuk apa, saya lebih senang kalau reksadana pasar uang dijadikan tempat sebagai dana darurat. Dana darurat dalam artian seperti ini, kita ada simpanan dana darurat apabila sesuatu kondisi yang tidak inginkan terjadi, ini bisa dicairkan. Mengingat reksadana pasar uang itu pencairannya lebih cepat ketimbang reksadana obligasi tadi. Kalau reksadana pasar uang seingat dan nggak sesalah saya itu hanya 2-3 hari kerja sampai masuk ke rekening. Ketimbang reksadana obligasi yang mungkin lama sekitar 4-6 hari. Ya. Nah, teman-teman, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman yang konsepnya diversifikasi ingin memisahkan dana darurat mungkin untuk ke beberapa pokok yang harus dilindungi, ya misalnya contoh, oh ini untuk amit-amit deh saya kena PHK, saya taruh di reksadana pasar uang. Oh ini untuk amit-amit deh saya tiba-tiba ada apa-apa atau terjadi sesuatu, ini saya gunakan untuk biaya pendidikan anak dan sebagainya. Masukkan sendiri list-listnya dan tentukan sendiri teman-teman. Jadi bukan serta-merta saya suruh stop terus tidak ada kegunaan, tidak ada solusi. Jadi solusinya sudah saya kasih, kegunaannya mungkin juga bisa teman-teman gunakan. Nah teman-teman, jadi bagaimana menurut teman-teman opini saya perihal stop investasi reksadana pasar uang? Coba saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman di komentar. Oh ya teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong tinggalkan like-nya untuk selalu ngedukung saya dalam setiap pembuatan video. Dan jangan lupa untuk nge-share video ini ke teman-teman lainnya, keluarga, pacar, mantan, sekampung, se-RT, se-RW, sekabupaten, seprovinsi, dan masih banyak lagi ya teman-teman tentunya. Dan apabila teman-teman masih ingin nonton video-video saya lainnya, mungkin teman-teman bisa nonton mengenai obligasi FR di sini. Ya. Dan apabila teman-teman penasaran dengan sepak terjang investasi saya dan apa yang ingin saya sampaikan ke depannya, teman-teman subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.